Halo semua, balik lagi di Edicode di sesi tips dan sharing string episode ketiga ya teman-teman. Oke, seperti yang teman-teman udah lihat sih judulnya di layar ya, course dan event untuk programmer. Mudah-mudahan bisa menggambarkan sih apa yang akan saya coba ceritakan karena memang masih bingung juga judulnya, tapi itu yang kepikiran adalah. Oke, jadi sebenarnya di video kali ini saya mau berbagi terkait pengalaman ya. Mungkin juga teman-teman ada yang ngalamin yang sama lah saya dengan yang saya alami. Terkait bagaimana akhirnya bisa menjadi seorang programmer, engineer, ataupun developer teman-teman. Oke, yang pertama saya akan ngebahas mengenai sebenarnya bagaimana cara untuk menjadi programmer atau menuju programming saya sebutnya. Nah, di sini saya mengkategorikan ada 2 kategori ya. Yang pertama, caranya adalah dengan jalur non formal atau dengan jalur formal atau non formal ya. Seperti yang kita tahu bahwa ada juga mungkin teman-teman yang memang, dari mulai sekolah, kuliah itu udah sesuai ya ininya, pendidikannya gitu kan, sampai tingkat perguruan tinggi, masuk di jurusan teknik informatika, ilmu komputer, ataupun hal-hal, jurusan lainnya gitu kan, yang relate dengan programming, ya kan. Ataupun, seperti saya yang kuliah formal, tapi tidak ada jurusan terkait programming-nya gitu kan, ada sedikit sih sebenarnya, cuma nggak major. Nah, bisa juga kita menempuh dari jalur non formal gitu kan, karena banyak banget yang menjadi provider-nya atau, bisa dibilang banyak banget, lembaga yang menyediakan online course-nya, bootcamp, atau pendidikan lainnya gitu ya yang non formal. Di sini ada beberapa yang pernah saya coba, ininya course-nya gitu kan, ataupun yang pernah saya ingin coba teman-teman. Jadi ini adalah, bukan yang apa, bukan berarti yang lain tidak bagus ya, ini hanya yang pernah saya ikuti teman-teman. Jadi mungkin teman-teman punya referensi lain terkait tempat untuk belajarnya itu. Itu banyak banget, ya kan. Di sini ada Udacity, Coursera, terus ada Udemy, Decoding ini untuk yang lokal ya, Codebopolitan sama Build with Angga. Sekali lagi teman-teman, ini hanya yang pernah saya ikuti atau yang pernah saya ingin ikuti. Maksudnya saya pernah cari referensi cuman akhirnya belum ikut kelasnya, gitu. Nah, ini cukup banyak banget ya teman-teman resource-nya. Lihat ini aja, ada 6 yang saya coba, referensikan di sini, tapi banyak juga di luar sana yang teman-teman bisa cari yang menyediakan kelas-kelas programming teman-teman, gitu kan. Nah, ini sangat bisa banget teman-teman lakukan, sangat bisa banget teman-teman tempuh ya, karena banyak juga industri-industri itu yang memang udah menerima hal seperti ini gitu kan. Jadi bahkan sertifikatnya juga bisa bisa bermanfaat banget sih, seperti itu teman-teman. Oke, next-nya dari kategori yang kedua yaitu adalah free dan berbayar ya. Di sini free itu artinya bukan tanpa uang banget sih, sebenarnya harus harus modal juga. Contoh kayak ya minimal ada kuota sama laptop lah gitu ya. Nggak free banget sih itu. Ya, dari yang kategori kedua ini sebenarnya ya salah satu referensinya adalah teman-teman bisa coba untuk search di YouTube sih. Walaupun sebenarnya di YouTube juga bisa dibilang ada yang terbatas atau ya belum kelas-kelas advance-nya tidak tersedia, tapi banyak juga sih bahkan yang udah sharing sampai dengan tahap yang advance-nya untuk programming gitu kan. Nah, di sini saya coba contoh yang pernah bahkan sering saya coba lihat adalah NetNinja gitu kan. Ataupun yang lainnya sebenarnya ada kayak Web Dev Simplify ya, ini juga sering saya ikutin. Terus selanjutnya ada juga, kalau yang lokal tuh jarang saya lihat sih teman-teman. Ya ada banyak lah pokoknya, jadi teman-teman bisa bisa coba cari ya, ini modal free. Artinya free itu mungkin kuotanya internetnya full, tanpa harus ada bayar bulanan dan lain-lain ya gitu ya. Dan di YouTube tuh bisa juga ya, bisa juga dijadikan referensi untuk kita belajar. Ini bahkan sampai ke advance-nya juga ada. Nah ini salah satunya yang sering saya lihat adalah NetNinja Web Dev Simplify. Oke. Nah tadi jadi, menuju programming tuh sebenarnya ada 2 kategori yang saya kategorikan di sini, formal dan non formal, free dan berbayar. Kalau saya sendiri dulu saya kuliahnya jurusannya teknik informatika ya, tidak ada hubungannya dengan engineering atau programming, tapi sedikit ada dulu kalau teman-teman pernah dengar namanya microcontroller ya. Nah, di situ saya pernah pakai bahasa C teman-teman gitu. Oke, Arduino ya, Arduino teman-teman mungkin pernah dengar nah di situ. Oke.
next ke pembahasannya sih. Jadi ini next-nya adalah tips triknya sih teman-teman. Jadi kalau saya sendiri sepengalaman mengikuti yang online course atau bootcamp ya, sebenarnya yang paling penting itu ini ada 3 hal yang saya coba rangkum ya. Ini mungkin relate ataupun tidak ya. Yang pertama itu sebenarnya adalah manajemen diri dan waktu ya, manajemen waktu ya, manage time dan diri. Maksudnya tuh karena ini sifatnya online, kadang tuh tidak ada yang apa ya, tidak ada yang membatasi gitu. Jadi kita contoh kayak kita malas ya bisa, kita mau rajinnya bisa gitu. Jadi benar-benar harus memotivasi supaya untuk berbuat yang terbaik, fokus dan tidak menyia-nyiakan kesempatan gitu kan. Kita bisa bahkan kalau misalnya teman-teman nanti ikut yang berbayar itu kan harus mengeluarkan dana gitu kan. Nah, di sini kayak kita harus manage time, manage diri gitu kan supaya bisa lebih fokus dan dapat ilmunya aja gitu. Yang kedua itu sebenarnya adalah ini yang penting juga memahami basic dan tidak terpaku pada project karena mungkin dari beberapa course yang ada di sini itu memang banyak apa namanya, melakukan project teman-teman. Jadi jangan sampai lupa bahwa kalau misalnya hanya memahami project, mungkin jadi kita nggak relate nanti case-nya bisa diaplikasikan ke mana aja gitu. Contoh kayak belajar JavaScript tapi hanya project saja, padahal kita tahu JavaScript itu bisa digunakan di banyak hal, seperti itu sih teman-teman. Jadi jangan sampai hanya terpaku pada project, tapi harus pahamin juga basicnya sama foundationnya. Dan yang terakhir sih ini sebenarnya opini ya, karena waktu itu pernah juga saya bekerja dan mengambil course yang bidangnya itu tidak relate. Artinya gini, saya waktu itu sedang sebagai front end engineer, tapi ngambil course-nya itu adalah terkait cloud, cloud engineer ya, bukan cloud, apa namanya, cloud service, cloud provider gitu. Jadi kayak, arsitektur, terus, yang berhubungan dengan networking, apa namanya, hosting dan lain-lain yang sebenarnya belum nyentuh ke sana lah, masih masih coding React, masih coding-nya, apa namanya, Next.js gitu kan, belum belum sampai ke tingkat infrastruktur gitu kan. Nah, jadi akhirnya nggak relate dan itu akhirnya ilmunya belum terlalu kepakai sih teman-teman. Tapi bisa aja teman-teman kayak, tetap, melakukan course ini walaupun nggak relate dengan si bidang pekerjaannya. Ini khusus yang udah bekerja tentunya ya. Oke, nah yang terakhir nih, sebenarnya yang terakhir itu terkait ikut event. Jadi gini teman-teman, ketika, kita bisa ikut course online itu sebenarnya banyak juga kesempatan kita mengikuti event yang berkaitan dengan programming. Contohnya teman-teman ya mungkin sering dengar kayak ada, apa namanya, kayak ada hackathon gitu kan atau apapun gitu. Nah, saya pernah mengikuti beberapa beberapa event gitu yang memang bentuknya course juga gitu. Contoh di sini kayak ID Camp gitu kan. Ini saya pernah ikut. Terus Digital Talent ya, Digitalent ini dari pemerintah gitu kan. Saya juga pernah ikut. Ini juga pernah ikut AWS dan Decoding. Google Kejar, kalau teman-teman ingat dulu ya, ada di Google Kejar di tahun 2017, 18, 19 kalau nggak salah, saya ikut yang 2018 gitu kan. Nah, atau saat ini ya yang menurut saya paling saya rekomendasikan tapi terbatas untuk teman-teman yang undergraduate, itu adalah Google Bangkit sih gitu. Jadi ketika kita bisa mengikuti dari program yang ada ya, ini yang saya sekali lagi yang saya pernah ikuti ataupun program lainnya yang bisa menyediakan fasilitas serupa, itu banyak banget keuntungannya teman-teman gitu kan. Nah, salah satunya biasanya ada beasiswanya gitu ya. Jadi artinya kalau ada beasiswa nih ikut program ini, jadi kita bisa ngambil-ngambil kelas nih yang di sini gitu kan, di coding, di manapun atau Coursera gitu yang di mana beasiswanya itu jadi kita nggak perlu bayar, padahal itu kelasnya kelas berbayar gitu teman-teman. Ya kan lumayan ya. Jadi juga, bagus gitu untuk kitanya, tidak perlu keluar duit tapi dapat kelas yang bagus gitu kan. Nah, ini teman-teman sekali lagi jadi dicoba dicari-cari event yang memang berkaitan dengan programming itu biasanya ada beasiswanya. Yang kedua, ini cuma 2 doang sih, yang terakhir ya. Dapat knowledge dan networking-nya, tentunya aja teman-teman. Jadi di ketika kita menjalani proses, event ini ada juga biasanya pertemuan, ada juga nanti final, kick off meeting atau dan lain-lain ya yang itu tingkat grup ataupun tingkat
tingkat eventnya lebih tinggi lagi gitu kan. Saya pernah pengalaman ikut Google for Indonesia di tahun 2018 itu karena mengikuti Google Kejar teman-teman. Jadi ikuti Google Kejar udah gitu 2018 akhirnya bisa apa namanya, bisa ikut, terus ada course-nya gitu kan waktu itu, lupa judulnya apa ya, Mobile Web Specialist kayaknya. Nah udah dapet ikut, ternyata dapat kesempatan ke Google for Indonesia. Nanti kalau ada akan saya tunjukkan, coba fotonya, narsis banget ya. Oke, nah yang terakhir, itu teman-teman ya, jadi dari ikut event ini ya, kita tidak hanya belajar, tapi teman-teman juga bisa dapat pengalaman lebih, ada beasiswanya, ada knowledge, ada networking, dan ada pelatihan-pelatihan lainnya yang di luar terkait coding teman-teman. Contoh kayak soft skill-nya itu juga ada, terus ada juga yang sampai melatih untuk tingkat kemampuan bahasa Inggris. Nah, salah satunya yang ada di Bangkit. Nah, jujur ini adalah program yang sebenarnya pengen saya ikutin, cuman masih belum bisa karena harus jadi apa namanya, harus undergraduate ya, terakhir saya baca gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan next time lah. Ini kan ada tuh aktif sedang apa namanya, sedang menempuh pendidikan gitu kan. Oke, teman-teman, jadi itulah sharing terkait apa namanya, terkait bagaimana kita menjadi programmer atau ya untuk menuju programming ada banyak cara ya teman-teman ya. Ada bisa formal dan non formal, free dan berbayar. Dan juga ketika kita udah dapet tips, kita udah ini namanya, udah mengikuti course-nya ya jangan disia-siakan gitu kan. Fokus untuk namatin course-nya, dapat sertifikat, terus juga carilah event-event yang bisa bermanfaat untuk teman-teman juga gitu kan. Oke, mungkin segitu aja dulu teman-teman dari sharing string 3 ini terkait course dan event untuk programmer. Semoga-moga bisa menambah ilmu buat teman-teman ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.